Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita awal informasi pagi hari ini dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, 5 ruko berlantai 4 di Jalan Rahmat Syah, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu malam terbakar. Api diduga berasal dari ruko yang memproduksi spare part kendaraan. Kebakaran hebat melanda 5 ruko berlantai 4 di Jalan Rahmat Syah, Kecamatan Medan Area, Kota Medan pada Rabu malam. Api dengan cepat melalap seluruh isi ruko hingga ke lantai 4 bangunan. Petugas pemadam kebakaran dibuat kewalahan memadamkan api dikarenakan ruko yang terbakar dikunci dari dalam oleh pemiliknya. Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat usai berbuka puasa. Menurut warga, api diduga berasal dari sebuah ruko yang memproduksi spare part kendaraan dan gudang milik warga yang letaknya berdekatan. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran dibantu warga menjebol pintu ruko yang tertutup rapat. Selain itu, petugas menaiki tangga, mencari dan menyelamatkan korban yang diduga terjebak di dalam ruko tersebut. Ada yang terjebak di dalam? Ada lah. Ada kata mamanya, katanya bang, mamanya. Ibu-ibu? Iya. Informasi di sini tadi ada emergency bang. Kurang tahu juga bang, kurang pasti. Ya, kan? Sempat ada ledakan tadi? Ada lah, ada bang, mobil. Banyak mobil, ada. sepeda motor. Banyak yang terbakar ya? Banyak. Tapi ke belakang tuh bang. Menerobos ke lantai 2 sudah diterobos oleh anggota. Jadi anggota sudah masuk ke lantai 2 di ruko belakang ini. Jadi kita coba untuk menseser api yang belum tersirat. Menurut dari yang punya katanya masih ada orang tuanya di atas. Jadi kita coba seser ada apa enggaknya kita belum tahu dari anggota. Hingga pukul 1 dini hari, api masih terlihat membakar beberapa lantai ruko. 11 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan untuk memadamkan api. Dan hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sebuah gudang triplek di Probolinggo, Jawa Timur juga hangus terbakar. Kebakaran diduga diakibatkan pembakaran sampah di belakang gudang. Kebakaran terjadi di sebuah gudang penyimpanan triplek di Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur menjelang waktu berbuka puasa. Diduga, api berasal dari sampah yang dibakar di bagian belakang gudang. Dan hembusan angin yang cukup besar membuat api merembet ke bangunan yang juga terbuat dari kayu. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Namun angin kencang dan material yang mudah terbakar menyulitkan pemadaman. Sementara informasinya adalah gudang triplek, ya. Dan ini sedang kita proses evakuasi, proses pemadaman. Dan memang karena triplek ini kan mudah terbakar, sehingga kami juga ini sedang kerja keras untuk menyelesaikan pemadaman ini. Terima kasih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sebuah bus pariwisata yang tengah terparkir di Pademangan, Jakarta terbakar. Anehnya bus terbakar saat mesin mati. Sebuah bus pariwisata terbakar di Jalan Mangga 2 Raya, Pademangan, Jakarta. Api dengan cepat membesar bahkan menyambar sebuah bajai yang terparkir tak jauh dari bus. Awak bus yang sedang tertidur di dalam bus cepat menyelamatkan diri. Api padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Salah satu awak bus mengatakan kebakaran terjadi saat kondisi mesin bus mati. Bus sudah bakar, yang lain-lain pada tidur, keadaan mesin mati. Sebelumnya ada bunyi suara ledakan sih Pak? Tidak ada apa-apa. Cuman bau sangit, tahu-tahu udah nyala apinya. Bus pariwisata ini baru selesai membawa anak buah kapal dari Pekalongan menuju Tanjung Priuk. Bus ini rencananya akan membawa kembali ABK ke daerah asalnya. Kebakaran bus ini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Razia derek paksa kendaraan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwarnai aksi adu mulut. Petugas yang kalah debat dengan pelanggar akhirnya batal menderek kendaraannya. Meski jelas telah kedapatan parkir di atas trotoar, seorang pemilik kendaraan jenis Fortuner ini justru ngotot hingga adu mulut dengan petugas suku dinas perhubungan di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Apa datang aja ke kantor? Oh, saya bukan anak buahmu. Nah, ya itu saya dari lembaga. Ya, oke, saya bukan anak petugas yang berencana akan melakukan penderekan sudah dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh pria pemilik mobil mewah. Jalan begini aja bisa. Apa yang bertanggung jawab kalau kalian nggak datang, kalau ada parkir di sini siapa? Ini kartu nama saya. Pria tersebut meminta petugas harus terus melakukan penderekan jika nantinya ada kendaraan lain yang parkir di sepanjang jalur trotoar. Dengan segudang alasan dan ocehan yang tidak jelas, petugas akhirnya tidak jadi menderek mobilnya. Bapak mengakui salah nggak kalau Bapak parkir? Saya bertanya, Bos. Bapak mengakui salah nggak kalau tadi Anda bertanya atau Hakim bertanya? Ya kan saya bertanya sama Bapak. Sekarang saya bertanya, Anda belum jawab, kenapa Anda bertanya lagi? Nah, kalau itu urusan petugas. Saya bertanya, kalau ada parkir sini saya mau bantu. Tapi kalau tadi Bapak mengaku salah. Saya bertanya. Mengerti nggak? Tadi udah parkir di sini. Benar. Mengakui Saya salah kan enggak? sudah ngaku. Bapak mengakui salah nggak? Bapak mesti nanya yang lain. Ya, Bapak mengakui salah nggak? Bukan. Saya bertanya, ini kan sudah dipindahin. Ini kan rumah saya. Tak berhasil menindak mobil Fortuner yang parkir di atas trotoar jalan, petugas melanjutkan razia dengan menyisir ruas jalan lainnya di kawasan Raden Saleh, Menteng. Petugas menderek paksa sejumlah kendaraan yang kedapatan parkir di bahu jalan, yang selanjutnya langsung dibawa ke area parkir Irti Monas. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Tawuran antar pemuda kampung kembali pecah di kawasan Belawan 2, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis dini hari. Para pemuda merusak trafo PLN dan saling lempar molotov. Aksi tawuran antar pemuda kembali pecah di Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Dua kubu pemuda saling lempar batu, petasan hingga bom molotov. Bahkan salah satu kubu melempar trafo milik PLN sehingga menyebabkan pemadaman listrik selama 30 menit. Sejumlah pemuda juga mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu. Tawuran berhenti setelah aparat Polsek Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba. Tidak ada pemuda yang diamankan, namun belasan rumah warga rusak. Sebelumnya dendam lama antara anak-anak muda, awalnya gitu, anak-anak kecil yang mengikut abang-abangan, ngajak abang-abangan. Jadi karena dendam lama aja nih jadi lempar-lempar. Ya, dari adik-adikan, terus ikut abang-abangan. Ada korban tadi, Bang? Kena lemparan gitu. Ada korban dari pihak lingkungan 31. Sebelumnya tawuran antar remaja terjadi usai sahur di Pekan Labuan, Medan, Sumatera Utara. Puluhan remaja saling lempar batu di Jalan Komodor Laut Yosudarso. Beberapa di antara mereka terluka di kepala karena lemparan batu. Akibat tawuran ini lalu lintas dari Pelabuhan Belawan ke Medan dan sebaliknya macet. Warga berharap polisi menangkap pelaku tawuran agar tidak mengganggu jalannya ibadah di bulan suci Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Bersenggolan saat mengendarai motor, dua kubu kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan bentrok. Saling serang kedua kubu pemuda ini terekam kamera amatir warga. Kericuhan pecah saat dua kubu pemuda baku hantam dan saling serang di Jalan Tinumbu, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat bentrokan, sejumlah fasilitas umum di lokasi rusak parah. Aparat dari Polsek Bontoala yang menerima aduan langsung membubarkan tawuran. 3 pemuda yang diduga pemicu bentrokan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bentrokan dipicu senggolan motor antar pemuda. Tak terima, salah satu kubu mengumpulkan massa dan menyerbu kubu lawan. Telah terjadi keributan di Jalan Tinumbu Lorong 1
48, di mana ada sekelompok remaja yang saling serang pada saat masyarakat sebagian itu masih melakukan sholat tarawih. Kerusakan ada, di mana kerusakan itu pembatas jalan. Usai membuat video TikTok dan berfoto bersama di tepi sungai, seorang anak perempuan tercebur dan tewas tenggelam. Diketahui korban terpleset saat sedang mencuci kaki. Seorang anak hanyut dan tenggelam di Sungai Comal, Pemalang, Jawa Tengah usai membuat konten video TikTok. Korban bernama Elisha Putri, 14 tahun, warga desa Pesantren Kecamatan Ulu Jami, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi memprihatinkan. Awalnya, pelajar kelas 8 SMP ini berkumpul bersama beberapa temannya. Lalu mereka bermain di tepian sungai dan membuat video bersama. Usai membuat video, kaki korban terkena cipratan lumpur. Elisha kemudian mencuci kaki di tepian sungai, namun naas dirinya terpeleset dan tercebur. Korban kemudian hanyut dan tenggelam di sungai, sementara teman-temannya panik dan berusaha menolong, namun tak bisa karena sungai cukup dalam. Warga bersama relawan dibantu tim Basarnas beserta TNI Polri melakukan pencarian. Dan jasad korban berhasil ditemukan pada Rabu sore sejauh 5 km dari lokasi kejadian. Jalan. Kaki, tapi kepleset dengan kepleset itu langsung masuk dalam, yang satu menolong, itu sudah tidak terlihat, malah ke bawah arus juga, ditolong yang sama satunya lagi. Terus ya nggak begitu lama juga anak-anak tersebut pada mencari ke tempat sebelahnya. Petugas kepolisian dari Polres Pemalang sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Dari pemeriksaan sementara, korban jatuh dan tenggelam murni akibat kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Luapan Kali Sunter menyebabkan kawasan permukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur terendam banjir. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.